Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Demikian juga kita akan menghayati bulan Oikumene dan bersama gereja-gereja di PGI kita akan menerima perjamuan kudus serta belajar dari salah satu gereja di PGI, yaitu Gereja Protestan Indonesia di Puol, Toli-Toli. Kita akan melihat secara singkat profil gereja tersebut dalam bentuk PPT. Dipersilahkan. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya melalui bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang mensakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mazmur 107 ayat 1-3. Marilah kita angkat kidung jemaat 235 bait pertama dan kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Bagai
Kita masuk dalam tabisan dan salam. Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Silakan duduk. Kita masuk pada nas pembimbing Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 25, 1-2, Ya Allahku di cahayamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pada pembukaan. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita maju dalam pengakuan dosa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mohon ampun di dalam doa kami hantarkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau curahkan pada kami. Pada saat ini, Engkau perkenankan kami bisa mengikuti ibadah pada saat ini di dalam kami menerima panggilan-Mu di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mengakui akan dosa-dosa kesalahan dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan kedua. Tenanglah kini hatiku. Berita anugerah dari Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur dan syukur pada Tuhan. Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan pasal 16 sampai dengan ayat yang keempat-B. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengar sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan pasal 16 dengan judul bertekun, dan 4B dengan judul pekerjaan penghibur. Demikian sabda Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal khotbah ini saya mengajak kita semua untuk menyimak karya Andar Ismail dengan judul Apa Arti Hidup. Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah keindahan, kagumilah. Hidup adalah tragedi, tangisilah. Hidup adalah tugas, tekunilah. Hidup adalah misteri, takjublah. Hidup adalah impian, wujudkanlah. Hidup adalah perlombaan, menangkanlah. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah teka-teki, jawablah. Hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup adalah anugerah, syukurilah. Hidup adalah kenyataan, telanlah. Hidup adalah kegembiraan, bagilah. Hidup adalah petualangan, lakonilah. Hidup adalah kesempatan, manfaatkanlah. Hidup adalah pemberian, hargailah. Hidup adalah cinta, terimalah dan berilah. Hidup adalah perjuangan, tuntaskanlah. Hidup adalah penderitaan, tanggunglah. Hidup adalah dambaan, raihlah. Hidup adalah titik-titik. Di mana titik-titik ini diharapkan oleh Andar Ismail, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sendiri yang akan meneruskan menurut pemahaman dan pengalaman Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hidup adalah, silahkan Bapak Ibu menuliskannya dalam batin Bapak Ibu, hidup adalah, dan apa yang harus dilakukan ketika hidup adalah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengamati satu hal yang sejak dari kecil sampai dengan kematian kelak, ada semacam, saya bisa katakan teman, tetapi mungkin Bapak Ibu tidak setuju dengan sebutan teman, yaitu takut. Jadi kalau saya mengatakan takut itu sebagai teman, mungkin ada sebagian yang tidak setuju, tidak sependapat dengan pemahaman saya.
Karena nyatanya ketika kita lahir, kita menangis. Menangis di sana ada takut. Menjumpai dunia yang baru, yang semula gelap gulita lalu menjadi terang benderang, menjadi takut lalu menangis. Dan ini terus berlanjut sampai kehidupan manusia, bahkan sampai akhir hidup manusia. Ketakutan itu selalu ada. Kenapa saya katakan teman, takut itu ternyata dibutuhkan. Takut dosa, takut salah, takut pada bapak ibu, takut pada suami, takut pada istri, takut pada anak-anak, takut. Jadi takut ternyata sesuatu yang selalu bisa hadir dalam kehidupan manusia. Persoalannya adalah ketika rasa takut itu terus-menerus hadir dan selalu ada dalam pikiran kita, selalu ada dalam hati kita, maka ini akan menjadi ketakutan. Dan ketakutan adalah takut yang berlebihan, yang tidak bisa dikendalikan lagi. Dan ini persoalan siapapun. Takut untuk sakit, takut untuk gagal, takut untuk bangkrut, takut tidak punya uang, takut tidak punya pasangan, takut tidak punya pacar, takut tidak dapat rezeki, dan sebagainya. Takut ini masih wajar, tetapi ketika ini selalu menghantui pikiran dan hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, maka itu disebut dengan ketakutan. Dan siapa yang bisa menolong kita dari ketakutan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu biasanya hanya bisa melihat dari satu sisi. Jadi ketika saya melihat dari dalam sebuah rumah dengan pintu yang terkunci, maka yang saya lihat hanya ruangan itu. Misalnya di ruangan kamar, saya hanya melihat kursi, hanya melihat meja, saya tidak dapat melihat yang di luar pintu, di luar tembok. Di teras ada apa saja. Hanya ingatan, hanya hafalan, oh di teras ada ini, ada itu. Tetapi saya tidak bisa melihat kenyataan yang terjadi baru saja di luar pintu, di luar tembok, di luar ruangan ini. Nah, kita bisa melihat sisi lain hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Roh kebenaran itu menunjukkan bahwa di satu sisi kegagalan ada kesempatan. Di satu sisi kehancuran ada kebahagiaan. Inilah suatu kuasa yang mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Roh Kudus, Roh penghibur itu. Yaitu memampukan kita melihat sisi yang lain, keluar dari pergumulan, keluar dari kesulitan dan melihat dari sisi yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mempotret seseorang dari banyak sisi, maka Bapak Ibu kan jelas mengamati tentang dia, tentang beliau. Atau ruangan, atau bangunan, atau umbul, itu dipotret dari banyak sisi, maka Bapak Ibu akan melihat banyak sisi yang belum pernah terpikirkan untuk melihat sisi-sisi yang lain. Nah, Roh Kudus itu punya mujizat yang luar biasa. Jadi jangan berpikir mujizat Roh Kudus adalah mujizat yang supranatural, mujizat yang memampukan seseorang mendapat sebuah kekuatan baru. Roh Kudus memampukan kita untuk melihat sisi lain dari sebuah ketakutan, yaitu keberanian. Jadi saya menggambarkan ketakutan dan keberanian adalah teman hidup kita yang selalu ada dari lahir, dari semenjak kita lahir sampai kemudian dewasa, kemudian sampai kita mati. Maka saya menggambarkan sama seperti uang, Bapak Ibu. Uang itu ada dua sisi. Ini uang 10.000 bergambar Franz Kaisei-Pero, dan satu lagi bergambar tarian Wakatobi. Jadi ada dua sisi.
Uang 10.000 ini ternyata ada dua sisi. Yang pertama gambar pahlawan Frans Casimiro, dan sisi yang lain adalah Taman Nasional Wakatobi dan tari Pakarena. Saya menggambarkan ketakutan atau takut ada pada sisi gambar pahlawan ini. Dan kuasa Roh Kudus mampu menjadikan kita melihat sisi yang lain dari ketakutan, yaitu keberanian. Taman Nasional Wakatobi dan tarian Pakarena. Jadi Roh Kuduslah yang mampu menjadikan kita melihat sisi yang lain dari kegagalan. Ada kesuksesan. Kehancuran, ada keberhasilan. Kemalangan, ada keberuntungan. Maka orang Jawa selalu bisa mengatakan bejo atau untung dilalah. Duitnya hilang dilalah. Mung 10.000 isih ana 5.000. Jadi kemampuan untuk bisa melihat sisi lain dari sebuah hal buruk, sisi lain sebuah hal yang baik. Jadilah inilah kehidupan. Roh Kudus jadi takut, dan keberanian itu akan selalu ada dalam hidup kita. Cuma bagaimana kita melihat sisi itu, sisi takut atau sisi berani, sisi ketakutan atau sisi keberanian. Kiranya Tuhan menolong kita menghadapi pandemi ini, hal apapun, dengan berkat-Nya kita akan dimampukan melihat bahwa yang terjadi dalam hidup kita ternyata memiliki dua sisi. Dan kita diajak untuk melihat sisi yang lain yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, termasuk pandemi COVID-19 di tahun yang lalu dan tahun ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Roh-Mu yang kudus mampu menolong kami dalam sisi-sisi kemanusiaan, melihat sisi-sisi ilahi yang Kau nyatakan dalam setiap peristiwa, kejadian, hal yang terjadi dalam hidup kami, bahkan dalam rasa sakit kami atau sakit yang kami alami, ada hal-hal baik yang Engkau nyatakan. Tetapi seringkali kami murung, kami takut, kami gelisah, oleh karena hanya mampu melihat satu sisi sakit itu sendiri. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melihat sisi lain dari penderitaan, dari rasa sakit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk pekerjaan yang luar biasa yang Kau janjikan, Roh penghibur, yang benar-benar menghibur kami, benar-benar menolong kami, karena ketakutan dan keberanian itu akan selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap usaha kami untuk tidak takut gagal, untuk terus maju, pantang menyerah, walaupun berkali-kali harus jatuh, berkali-kali harus bangkrut. Berkati belajar kami, dalam belajar tentang apapun, kiranya Engkau menolong kami. Berkali-kali gagal, kami terus bangkit, untuk terus merasakan anugerah Tuhan di setiap kegagalan kami. Berkati setiap hubungan di dalam rumah tangga kami yang mungkin berkali-kali jatuh. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat sisi baik di tengah-tengah perdebatan pertengkaran yang tidak pernah kunjung selesai. Kiranya Tuhan menolong kami. Berkati setiap keberadaan kami, kaya atau miskin, jadi bagian yang sangat indah yang Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tentu sempurnakan setiap doa kami, permohonan kami yang naik di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, malah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya dalam diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, malah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita hening sejenak. Saat hening selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah.
dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan ini, serta masing-masing mengucapkan dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?
Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 355 bait yang pertama dan kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan saja dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita hantarkan dalam doa, kami hantarkan bersama. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahkan kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu, demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami 12 jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dalam sukacita tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Mari kita bersama berdoa seperti yang Yesus ajarkan dan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama-sama Dia. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Apapun juga menimpamu, KJ 438, 1 dan 2.